Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, para guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang pada podcast Gerutas. Seperti diketahui, pada podcast ini kita akan membicarakan berbagai hal mengenai pendidikan, tetapi fokusnya adalah guru dan peningkatan kualitas guru di berbagai aspeknya. Pada kesempatan kali ini kita kembali dapat berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Haji Husni Rahim. Kita ingin membagi dua sesi pembicaraan. Pertama, sebagaimana yang lalu kelihatannya sangat menarik, kita ingin menimba lebih banyak dari beliau mengenai pengalaman hidupnya, bagaimana meniti karir sehingga dari istilah kemarin itu dari guru kecil sampai menjadi guru besar, atau dari anak kampung di sebuah pedesaan di pedalaman Sumatera Selatan sampai menjadi tokoh dan memimpin berbagai kegiatan secara nasional. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan membagikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Selamat datang Pak Husni. Terima kasih sudah kembali ke perbincangan podcast Gerutas. Pada perbincangan bersama Pak Husni yang lalu itu menarik sekali. Bapak itu ingin dijadikan sebagai cermin, gitu kan. Hati-hati, memang banyak cermin retak atau cermin rusak, gitu kan ya. Tapi dalam hal ini Pak Husni bisa kita jadikan cermin yang memang bisa menjadi refleksi dari bagaimana seseorang meniti karirnya, meniti kehidupannya dalam bidang pendidikan. Biasanya Pak Husni, orang kan kalau mau sukses itu harus sekolah dulu. Betul. Gitu. Pak Husni itu kan kalau saya coba pahami, sekolahnya itu juga sekolah di kampung juga. Zaman tahun berapa itu, 60-an barangkali atau 58 itu kan Sumatera Selatan itu tempatnya Pak Husni itu kan masih terhitung kampung yang terisolir jauh dari pusat kehidupan kota, katakan gitu. Nah, pertanyaannya Pak Husni, sekolah yang bagaimana yang lalu Bapak ikuti sehingga Bapak mendapatkan kontribusi yang banyak di dalam mengembangkan karir khususnya dalam bidang pendidikan. Kalau tidak salah Bapak itu kan pada waktu sekolah dasarnya masih di Pagaralam, Pak. Ya, betul. Jadi gimana Pak Husni? Cerita boleh berbagi dengan kawan-kawan. Iya, saya sekolah dasarnya itu waktu itu masih namanya SR, ya, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu mula-mula itu namanya Islamiyah, sekolah rakyat Islamiyah. Oh. Sampai kelas 1, kelas 2. Kemudian kelas 3 berdiri Sekolah Rakyat Nahdlatul Ulama. SRNU, ya, Pagaralam. Jadi di Pagaralam. Ya, ketika itu saya dipindahkan ke sekolah situ oleh orang tua saya, pindahkan ke sekolah itu. Nah, di sekolah itulah saya sampai dengan tamat kelas 6. Sebelum tamat itu oleh orang tua saya diberitahu itu ada tes untuk masuk sekolah PGA negeri yang adanya itu hanya di 3 tempat di Sumatera Selatan itu. Lampung ketika itu masih bagian dari Sumatera Selatan, dari Tanjung Karang, kemudian di Palembang, dan satu yang baru berdiri di Curug. Oh. Nah, itu anunya gitu. Tapi Pagaralam Curug kan jauh, Pak? Cukup jauh juga, Pak. Jadi itu melintas kabupaten, itu sudah pindah kabupaten. Saya waktu itu ke Pagaralam masih bagian dari Kabupaten Laham. Curug adalah kabupaten dari Rejang Lebong. Dan menjadi kalau sekarang bagian dari Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Curug itu. Jadi itu di situ.
Jadi itulah menyebabkan ketika tes, dan kebetulan ketika itu yang tes itu dari beberapa kabupaten di daerah Sumatera Selatan yang bagian utara. Jadi mulai dari Kabupaten Prabu Muli masuk Muara Enim gitu itu, Muara Enim, kemudian Lahat, Lubuk Linggau, Bengkulu, kemudian mana, yaitu yang ikut tes itu. Untuk sekolah di sekolah di ada Curup itu. Nah, tempat tesnya itu ada beberapa tempat. Lahat satu untuk di Kabupaten Lahat, kemudian Lubuk Linggau, Muara Enim, dan Bengkulu. Dan saya tesnya di Lahat. Nah, dan di tes itulah kita kebetulan bisa berhasil terpilih gitu ya. Jadi sekitar ada mungkin 6 orang dari kabupaten dari Pagar Alam yang terpilih masuk ke sekolah itu. Diterima di PGA Curup. Itu jadi PGA itu masih sekolah baru. Baru berdiri. Jadi karena baru berdiri, sekolahnya itu belum ada gedung. Jadi belum ada gedung. Jadi pertama sekali sekolah itu saya juga, karena kita dari kampung ya tidak heran ya, sekolahnya di bawah rumah. Masih di bawah rumah. Numpang di rumah orang. Itu pertama kali dibuka itu. Ya, kemudian setelah numpang rumah orang, ya kira-kira 6 bulan kemudian baru dia dapat gedung. Ya, gedung itu adalah gedung kantor pemerintah dari Departemen Agama. Juga pinjam berarti? Pinjam juga. Nah, barulah kita masuk ke gedung itu. Jadi tadinya dari bawah rumah pindah ke gedung. Nah, jadi itu terhitung sekolah, sekolah baru perjuangan itu. Iya betul, itu bukan pertama kali berdiri. Tapi guru sudah sudah ada gurunya, walaupun gurunya masih sedikit, hanya 4 orang ketika pertama berdiri itu. Oh, PGA itu kan Pak, setingkat SMP Pak ya? Iya betul, SMA. Gurunya hanya 4 orang? Iya, ketika awalnya 4 orang, karena ketika dibuka itu baru 4 orang. Tapi nanti baru bertambah setelah murid bertambah, muridnya, kelasnya juga bertambah. Kalau kita yang pertama. Boleh tahu waktu pertama itu berapa teman Bapak di sekolah? Ya, di sekolah itu satu kelas. Kelas itu arti sekitar 25 orang. Itu dari 5 kabupaten gitu ya. Jadi 5 dari setiap kabupaten dianukan di sana gitu. Iya. Itu. Itu benar-benar sekolah kampung Pak. Dan nanti dia baru dapat gedung yang bagus ketika tahun berapa itu 58 apa yang Cina, sekolah Cina, Cina orang tidak boleh berada di kabupaten. Nah, ketika itu maka ada sekolah Cina di Curup itu diambil alih. Ya, artinya karena tidak boleh di kabupaten diambil alih, pakailah sekolah itu oleh PGA ini. Nah, itu baru dapat sekolah yang lebih bagus lagi. Karena setelah berapa tahun itu? Ya? Setelah berapa tahun? 4 tahun. Enggak, tadi dapatnya itu mungkin setelah 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Karena PGA itu 4 tahun. Jadi saya masih mengalami 2 tahun di sekolah yang Cina itu. Iya. Tapi status gedung tetap sebetulnya pinjam. Iya, pinjam. Bukan milik sendiri. Bukan. Walaupun mungkin kemudian terakhir mungkin sudah bisa Tentu. Iya. Jadi itu sekolah di Curup. Iya, betul. Selama berapa tahun? Berapa tahun Bapak di? 4 tahun. Selama 4 tahun. Karena PGA itu 4 tahun. PGA itu sebenarnya setara dengan SGB, Sekolah Guru Bantu untuk jadi guru di SD, di SR ketika itu. Sekolah yang memang dipersiapkan untuk jadi guru. Iya. Bapak berarti dulu itu dipersiapkan untuk jadi guru. Betul, guru agama karena PGA kan, guru agama di sekolah gitu. Iya. Nah, hanya tadi saya karena sudah ada pesan dari orang tua, kalau kamu mau sukses jangan mengharapkan warisan dari orang tua, sekolahlah jalurnya. Iya. Maka karena itu sudah terngiang di kepala itu, saya harus lanjut sekolah. Kalau tidak saya jadi guru SD. Iya. Ya, mungkin kembali lagi ke kampung. Oh iya, kalau Bapak lulus, Bapak lalu menjadi guru. Iya. Gurunya juga barangkali ditugaskan di kampung lagi. Kampung lagi. Nah, waktu itu lalu Bapak belum jadi guru. Belum sekolah lagi. Iya, karena itu tapi ketika itu juga ada peluang ya sekolah lanjutannya. Ya, jadi ada peluang sekolah lanjutannya, satu bisa ke PGA di Palembang atau di Tanjung Karang, pendidikan guru agama tingkat atasnya 2 tahun, atau bisa ke PHIN
yang ada di Yogyakarta. Tapi untuk PHIN itu hanya diambil 4 orang setiap sekolah PGA di seluruh Indonesia. Karena dia menampung seluruh murid PGA yang 4 orang, ya masing-masing PGA itu di PHIN Yogyakarta. Iya. Nah di situ bersaing lagi. Kebetulan saya bisa masuk lagi di situ. Bapak masuk ke PHIN. Masuk PHIN. PHIN itu pendidikan Hakim Islam Negeri. Islam Negeri. Oh, jadi Bapak tidak lanjut ke PGA tingkat atasnya? Tidak, karena saya terpilih ke PHIN. Kalau saya tidak terpilih, saya ke PGAA. Iya. Ya itu, teman-teman yang lain ke PGAA. Tapi karena saya terpilih ke PHIN, saya ambil ke PHIN. Mohon maaf, barangkali Bapak mengalami euforia pada itu. Dari kampung di Curug, lalu sekolah ke Jogja. Iya. Kan naiknya kan jauh itu kan? Betul. Jauh. Iya. Luar biasa. Jadi karena masih kecil ya, tamat PGA itu sama dengan SMP itu mungkin baru berumur berapa itu, sekitar 15 tahun barangkali ya. Jadi suruh pergi ke Yogyakarta, ke Jawa, Jawa gitu ketika itu ya, oleh orang tua dibilangin itu ada paman kamu dari Palembang, dia sekolah di Jogja, mau nggak kamu ikut dia? Ya saya bilang mau aja, biar yang penting saya kan belum pernah ke Jogja. Ya, kakak saya memang sudah ada di Jogja, ya, dan pernah sekolah Jogja, kemudian sudah kan gitu. Nah kemudian ya karena tadi dititipkan, jadi ketika itu karena dia dari Palembang, saya dari Pagar Alam, karena dari Curug sudah selesai pulang ke Pagar Alam, ketemunya di Prabu Muli. Oh iya. Nah, karena situ persimpangan kereta api. Ya kereta api dari Lahan, kereta api dari Palembang untuk ke Jawa, ke Tanjung Karang itu lewat di situ. Nah, jadi saya masuk ke sana. Nah, di situ ada keluarga juga, ada paman juga yang punya rumah di sana. Ya dia kebetulan mungkin ketika itu masih namanya camat barangkali ya, atau asisten bidana gitu. Dititipkan saya ke rumah itu menunggu paman saya yang dari Palembang mampir. Nah, setelah dia datang mampir, kita pergilah naik kereta api langsung ke Tanjung Karang, nyebrang feri ya sampai ke langsung ke Jakarta. Menarik sekali kawan-kawan, perjalanan bagaimana sosok Husni Rahim menempuh sekolahnya di zaman dulu, zaman tahun 50 sekian itu atau menjelang tahun 60 itu, ya Sumatera Selatan masih jauh dari kemajuan kira-kira. Beliau sudah berjuang demi. Ya, jadi Pak Husni, perjalanan Bapak itu sebetulnya kalau saya membayangkan, saya saja angkatan yang jauh lebih muda dari Bapak, dari Sumatera ke Jawa itu rasanya seperti mau pergi haji itu, jauh banget. Sedangkan Bapak dari Pagar Alam, dari Curug sampai ke Jogja, itu benar-benar sebuah perjuangan untuk sekolah. Menjadi pertanyaan Pak, selain motivasi dari orang tua, karena orang tua tidak bisa memberikan warisan, apa sih Pak yang mendorong Bapak pengen sekolah sebetulnya waktu itu? Ya sebenarnya merubah nasib. Tujuannya itu merubah nasib supaya saya bisa mandiri dan kehidupan saya bisa lebih bagus ke depan gitu. Jadi oleh karena itu saya harus berani bisa sekolah. Dan kalau saya tidak mencari sekolah yang lebih tinggi, saya juga akan berhenti di satu level tertentu. Seperti tadi, kalau saya tidak lanjut ke PHIN, saya hanya jadi guru di SD atau SR ketika itu, ya ada kampung. Berhenti sebagai guru saja. Iya, kalau saya berhenti di situ. Iya. Tapi karena saya tahu ada peluang, ya saya harus menyiapkan diri untuk mengambil peluang itu. Nah, ketika peluang itu dapat, ya berarti kan semangat itu tinggi. Saya akan sekolah di Jawa. Ya, saya akan sekolah di Jawa. Nah, keberanian itu juga muncul. Juga keberanian, ya mesti tahu kita akan banyak hal gitu yang akan dihadapi. Tapi ya sudah, kita akan coba. Kan kebanggaan juga ada dapat sekolah di Jawa itu, waduh luar biasa ketika itu. Tapi Bapak pada waktu itu terpikirkan nggak merubah nasib tuh, maksudnya pengen menjadi orang kaya, punya uang banyak, punya gaji besar, gaji tinggi, itu sempat kepikiran nggak pada waktu itu Pak? Tidak, yang tahu itu saya lihat banyak orang hebat itu adalah lulusan dari sekolah. Jadi dari bacaan kita lihat tokoh-tokoh ya ketika itu ya, mereka itu adalah orang-orang yang sekolah ketika itu. Iya. Kita bacalah pemimpin-pemimpin ketika itu gitu ya. Dan kebetulan juga kakak saya juga sudah sekolah juga dia di Jawa itu. Iya, sudah ada contoh dan dia selesai, ketika dia selesai
kerja itu langsung dipanggil. Jadi begitu dia tamat langsung dipanggil untuk bekerja. Wah, itu kan suatu hal yang membuat kita bersemangat. Iya. Kalau kita bisa dapat seperti itu, kita tidak perlu capek-capek mencari kerja. Karena Iya. pendidikan kita itu ketika itu masih jarang orang punya pendidikan tinggi. Begitu tamat, ya mesti banyak orang yang mau, ya, pemerintah menginginkan kita. Itu yang memotivasi sebenarnya. Jadi memotivasi kita itu bahwa nanti kalau saya punya pendidikan yang lebih tinggi, peluang bekerja itu akan lebih terbuka. Ya, jadi sekolah itu mau untuk merubah nasib, pengertian merubah nasib itu adalah terjadi mobilitas vertikal, kira-kira Betul. dari strukturnya yang ada di bawah, apakah itu ekonomi, apakah masyarakat, umpamanya gitu, menjadi lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Pak, menurut Bapak, pada saat itu apa tidak ada orang yang sudah secara ekonomi dan masyarakat sudah lebih tinggi dari Bapak, tapi tetap sekolah juga sebetulnya? Banyak, masih banyak sekali. Jadi kawan saya itu kebetulan mereka itu ya orang tuanya itu pejabat. Seperti paman saya yang tempat saya itu orang dia itu waktu itu namanya apa itu ya, sebelum dibawa bupati ya, jadi bupati Wedana. ya di Wedana ya, Wedana. Jadi Wedana Lahat itu. Bapaknya itu Pak Haji Ibrahim itu Wedana Lahat, punya anak, semuanya sekolah. Dan sekolahnya itu juga ya tadi ke Jogja ya dan ke Jakarta gitu. Jadi mereka sudah anak pejabat. Iya, anak pejabat. Nah, kita kan bukan apa-apa, tapi tadi dipesani, saya juga kalau bisa sekolah, ya mungkin saya bisa menikmati seperti mereka. Iya, iya. Nah, itu yang mendorong tadi. Jadi juga ada contoh. Jadi contoh itu ya membuat melihat orang sukses, wah saya bisa nggak saya seperti mereka. Iya. Nah, itu. Tapi mereka karena sudah anak pejabat, Pak, apa tidak berpikir Bapak ketika itu ya tetap ketinggalan juga? Mereka sudah lebih duluan di atas, Bapak tetap di belakang sebetulnya nanti gitu kan. Jadi apa pentingnya anak pejabat, anak orang kaya umpamanya juga sekolah? Ya, saya kira mereka itu juga melihat juga ke depannya ya, melihat ke atas juga bahwa sekolah itu tadi membuat nasib mereka lebih bagus gitu ya, orang kesuksesan mereka lebih terjamin gitu. Jadi mereka sekolah itu ya karena orang tuanya, kalau contohnya orang tuanya itu pendidikan Belanda dulu. Karena itu dia bisa menjadi Wedana gitu. Kalau tidak kan tidak bisa dianukan gitu. Dia lulusan dari sekolah Belanda. Kita mendorong anak-anaknya. Nah bagi saya kita nggak punya uang untuk sekolah itu. Karena itu tadi cari sekolah yang gratis itu. Nah, cari sekolah yang gratis itu adalah tadi ya melihat peluang ada, saya harus bisa mencapai peluang itu. Saya harus mendapatkan itu. Dan kalau sudah kita sekolah, ya tadi kita memang ekonomi kita ya tidak sama. Kita mesti mencari tempat tinggal juga yang biasa aja lah, kosnya itu ya di kampung gitu ya. Nah itu kalau mereka kan sudah dapat tempat yang lebih layak, yang bagus. Kalau sekarang itu tempat kosnya ada yang sudah pakai AC gitu, Ya. ada yang masih pakai kipas angin, Ya. ada yang pakai kipas begitu. Betul. Nah setelah itu berlalu Pak, sekian puluh tahun katakanlah, apakah semua lalu sukses berhasil setelah melalui jenjang pendidikan atau sekolahnya itu? Jadi memang ada dua itu saya lihat ya. Jadi satu itu pendidikan itu yang namanya kita sebut dengan pendidikan formal berjenjang ya, dari SR, PGA, PHIN ini setingkat dengan SMA, perguruan tinggi itu jenjang itu sering disebut dengan pendidikan formal. Dan itu ya tadi punya persyaratan tertentu dan punya kurikulum tertentu dan punya batas waktu yang tertentu juga dan punya ijazah yang diakui gitu anunya gitu. Nah, ini kan basis untuk pengakuan formal. Tapi sukses tidak cukup dengan basis pengakuan formal. Iya. Ya. Kesuksesan bukan ditentukan oleh pengakuan umpamanya dengan sertifikat. Ya, dengan ijazah tadi misalkan dari itu tidak ditentukan itu. Karena itu maka saya harus menambah ilmu bagaimana melengkapi yang formal ini. Karena yang formal itu masih sangat bersifat akademik gitu ya, bersifat ya arahnya itu masih bersifat membangun
semangat, cara berpikir, ya mengolahan kan, kan gitu. Tapi belum kepada keahlian tertentu yang kalau kita bekerja, keahlian tertentu diperlukan. Nah, karena itu maka saya selalu mencoba mencari tambahan pendidikan. Ya, pendidikan macam-macam. Itu kalau sekarang mungkin disebut dengan pendidikan non formal. Ada ya, karena saya juga punya prinsip akses untuk bisa sukses juga harus terbuka. Terbuka itu adalah dengan banyaknya teman. Banyaknya teman, banyaknya relasi, ya, itu akan membuka peluang saya untuk lebih luas. Nah, karena itu maka saya aktif juga di dalam berbagai organisasi, kegiatan lah gitu. Sampai-sampai juga saya pernah kursus namanya pencak silat, ya, ketika di Jogja, ketika di Jakarta pernah kursus kungfu, pernah kursus juga judo. Itu aja sebenarnya nambah-nambah tadi, ya, menambah teman gitu, ya, menambahkan akses gitu. Sampai kursus macam-macam yang lain, kursus keterampilan yang lain. Ada kursus misalkan bahasa asing gitu, ya, kita ikut loh kursus bahasa asing. Ada kursus membaca Al-Quran. Kalau di Jogja dulu itu ada Masjid Syuhada, kursus qiraah di sana, saya ikutlah di sana. Ada lagi kursus mubaligh, saya coba ikut juga. Tapi kursus itu semuanya tidak membuat saya menjadi ahli di bidang itu. Mungkin itu orang menyebutkan kamu tahu semua, tapi kamu keahliannya kurang. Ya mungkin itu saya bilang itu generalis kata orang itu. Ya mungkin saya bilang karena saya tidak menekuni dia sampai selesai. Kayak menjadi kursus qiraah. Saya tidak harus menjadi qori. Tapi saya bisa baca Quran dengan bagus, cukup. Gitu anunya gitu. Jadi kegunaannya itu kegunaan yang saya anggap perlu untuk saya, bekal saya gitu. Sama juga dengan ketika saya kursus statistik. Kegunaan statistik itu juga untuk saya. Saya mau coba, saya sudah bisa sekarang membuat namanya kalau ada data, bisa membaca data lebih gampang dengan gambar, bar chart, ya, dengan diagram, dengan balok, nah gitu itu kan. Sehingga nanti kalau saya kerja ada masalah, saya boleh tampilkan ini dia permasalahannya. Orang akan lebih gampang memahaminya dan itu menjadi tertarik. Oh iya ini. Meskipun pada waktu kuliah di Jogja ilmu statistik itu belum jelas keperluannya untuk apa. Belum. Dalam kaitan dengan kuliah Bapak. Kalau di Jogja dan statistik saya dapat di Jakarta setelah kerja. Kalau di Jogja saya kursus administrasi umum di Gajah Mada, kemudian administrasi efisiensi di Gajah Mada, kemudian juga administrasi pengawasan. Nah, kemudian juga di Jogja itu saya juga tempat kursus keuangan sebagai bendaharawan, ya, keuangan sebagai pengelola uang gitu. Iya. Dan juga pengawas. Iya. Jadi sekolah-sekolah non formal itu Bapak jelajahi. Betul. Untuk memperkaya katakanlah wawasan, ya, keterampilan, bahkan untuk bekal yang sesungguhnya Bapak belum jelas juga kegunaannya nantinya. Betul. Baik, Pak Husni, menarik sekali. Dari pembicaraan ini saya mungkin ingin mengambil kesimpulan kira-kira. Jadi seorang seperti Husni Rahim yang tinggal dari kampung, jauh dari kota besar, kemudian sekolahnya juga bukan sekolah di kota besar. Tentu saja sekolahnya itu kalau kita sekarang nyebutnya underqualified gitu, sekolah baru didirikan, baru dibangun gitu. Tetapi bisa juga mengantarkan orang untuk meniti karirnya, sukses hidupnya pada masa yang akan datang. Kurang lebih kira-kira begitu. Kalau sekarang Pak Husni, sekolah itu kan katakanlah sudah semua bagus gitu kan. Ya, yang kalau toh ada yang masih minimalis dibanding dengan yang maksimal, ya. Begitu kan ya. Pemerintah kan membuat standar minimal sebetulnya. Yang jelek banget itu nggak ada. Apakah guru umpamanya atau generasi muda sekarang tutup mata saja, yang penting sekolah, atau ada kiat yang perlu Bapak sampaikan kepada kita generasi muda, bagaimana memilih sekolah
agar menjaminkan masa depan kita secara lebih baik? Kalau kita melihat peran dari sekolah atau pendidikan itu, ya kita tahu bahwa apapun juga bentuk ya pendidikan itu bisa membantu mencerdaskan, membuka peluang, bisa membantu kesuksesan dia ke depan. Dan memang pendidikan itu kan dikenal ada yang namanya dengan pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal gitu ya. Kita kenal dengan istilah-istilah itu di dalam sistem pendidikan itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, saya melihat ada beberapa hal yang menarik. Satu, beberapa anak mengeluh. Dia sudah sekolah tapi tidak mau menamatkan. Ya. Itu terjadi pada anak saya sendiri. Oh. Anak saya yang putri itu perempuan, ketika dia di SMA sudah merasa sekolah itu tidak menarik, ya, maka dia tidak mau mengikuti ujian nasional ngambil ijazah itu. Mohon maaf, itu banyak sekarang Pak di generasi seperti Iya, itu saya bilang. Cucu saya sekarang juga dengan sekolah itu kadang-kadang dia merasa tidak nyaman. Iya. Nah, ini problem. Ya. Tapi kalau mereka bisa mengalihkan, ya, bahwa sekolah itu, bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, harus dilengkapi dengan yang lain, yang sesuai dengan kita. Iya. Itu dia kan ini kita anggap ini formalnya, tapi yang sesuai dengan saya, dengan minat saya, ini saya harus ambil gitu. Iya. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh sekarang. Karena itu bisa jadi nanti suatu saat, ya, sekarang sudah mulai kelihatan, ya, ijazah itu tidak menjadi ukuran utama lagi. Betul. Ya, pendidikan formal tadi tidak menjadi ukuran pertama lagi untuk Tampilan keahlian. Nah, tampilan keahlian keprofesional yang justru Iya. menjadi utama. Jadi ini yang harusnya menjadi tantangan para guru. Jadi kalau guru mengajarkan itu, ya jangan hanya mengajarkan sekedar ini materi, tapi harus membuka wawasan mereka, ya, bahwa mereka itu akan menghadapi dunia yang berbeda dengan Jangan berpikir kalau kita sudah menyekolahkan anak di sekolah tertentu, meskipun sekolahnya bagus, itu selesai. Betul. Karena kebutuhan di dalam hidup tidak tercukupi hanya dari sekolah formal saja. Betul. Kira-kira Iya. tahu sendiri. Betul. Jadi kalau kita lihat ya, orang-orang yang hebat di sekolah, mungkin nilainya bagus, tapi di masyarakat tidak jamin dia sukses juga di dalam bekerja atau dalam. Iya. Ya, karena mungkin dia tidak dilengkapi tadi dengan apa yang diperlukan ketika dia sudah tidak sekolah. Nah, ini orang-orang yang biasa, ya, dari tingkat ke akademiknya ketika di sekolah, tapi dia mengambil berbagai tambahan yang menguatkan, kan, dia mungkin lebih sukses nanti ketika dia bekerja. Ya, karena pendidikannya lebih komplit. Lebih komplit. Gitu. Betul. Nah, itu saya jadi ingat dulu ada keinginan dari kawan-kawan di Jogja itu untuk membuat Masjid Syuhada itu menjadi universitas. Padahal saya tahu persis Masjid Syuhada itu perannya luar biasa untuk mahasiswa Yogyakarta, memberi kelengkapan yang tidak didapat di perguruan tinggi. Iya. Jadi didapat di Masjid Syuhada. Karena itu ketika diskusi saya dan mereka kita diskusikan, saya bilang, apa enggak universitas yang mau kita dirikan ini akan sekedar universitas, akan kalah bersaing dengan Gajah Mada, dengan IAIN, dengan UIKIP gitu ya. Karena yang kita ini adalah orang-orang yang sudah ngajar di sana. Jadi kita sisa tenaga kita gunakan di sini. Jadi kita membuat suatu universitas dengan sisa tenaga kita. Iya. Itu satu saya bilang, belum lagi nanti tuntutan fasilitas, tuntutan dengan apanya, itu memerlukan perjuangan yang lebih besar. Iya. Kenapa enggak tidak melengkapi? Syuhada itu tetap menjadi syuhada, menjadi mengisi tadi titik lemah yang tidak didapat di perguruan tinggi. Lakukan di situ. Itu namanya melengkapi, membuat orang sukses, dan orang tidak akan lupa dengan syuhada. Iya. Karena saya tidak lupa syuhada karena saya kursus qiraah dan kursus mubaligh di situ. Jadi jika saya bisa ceramah segala macam itu, oh ya itu bekal dari itu. Betul. Kata orang manajemen, positioningnya jelas. Ya, betul. Jadi Masjid Syuhada sebagai lembaga pendidikan non formal katakanlah, Ya. untuk bidang tertentu, katakanlah
untuk area tertentu tidak bisa dibandingkan dengan Universitas Gadjah Mada, IAIN atau yang lainnya, tapi dia sesungguhnya komplementer atau melengkapi kekurangan-kekurangan sekolah formal itu. Jadi sekolah formal harus kita akui tidak sempurna juga. Mungkin kapanpun juga tidak akan pernah sempurna. Maka butuh ada sekolah atau pendidikan non formal. Jadi kembali Pak Husni, pemilihan sekolah yang dihotomi umpamanya, ini sekolah bagus, ini sekolah tidak bagus, sekolah mahal jadi bagus, sekolah murah untuk orang miskin jelek. Dari pengalaman Bapak jadi menjadi tidak signifikan apabila kita menjalani pendidikan itu secara komplit, formalnya, non formalnya, informalnya. Dari pengalaman Bapak itu bisa mengantarkan seseorang sukses di dalam kehidupan. Ada enggak Pak pesan atau nasihat kepada generasi muda yang sekarang masih fokus untuk meningkatkan karir, partisipasi peran sebagai guru, atau anak-anak kita yang masih sekolah menghadapi situasi yang sekarang pilihan-pilihan sekolah itu kan menjadi lebih banyak, ada internet umpamanya sekarang itu. Gimana Pak? Ya, kalau kita lihat ya, peluang sekarang jauh lebih terbuka. Dan tadi saya katakan bahwa mungkin suatu saat nanti ijazah tidak menjadi itu. Tapi saya pernah dalam satu diskusi dengan kawan-kawan aktivis ketika kita mencoba membicarakan tentang peran perguruan tinggi, pendidikan di perguruan tinggi. Apa sih perannya pendidikan perguruan tinggi? Nah, salah satu yang ketika itu menjadi ramai itu adalah pembuka wawasan, pembuka cara berpikir. Yang itu mungkin tidak didapat di lembaga-lembaga non formal. Tapi dengan kita dengan belajar formal, kita dilatih mendiskusikan sesuatu, melihat ada buku yang membahas tentang itu membuka wawasan-wawasan yang. Jadi cara berpikir kita menjadi lebih lengkap dan lengkap. Itu keuntungan di pendidikan formal itu. Tapi tadi ada kelemahannya. Jadi keterampilan-keterampilan tertentu ketika dia berhadapan di dalam masyarakat tidak ada di sini. Nah, tidak ada di sini. Jadi karena itu kemampuan. Jadi kalau saya dengan generasi yang muda saya bilang, kalau kau memang tidak berniat betul untuk mengambil pendidikan formal, tidak apa-apa. Tapi ambillah ya pendidikan non formal yang kamu tekuni secara penuh. Jadi bukan hanya sekedar, tapi tekuni secara penuh sehingga kamu punya keahlian di situ. Nah, itu akan bisa membawa ke depan dengan itu. Tapi kalau kamu formal, jangan pula kamu hanya mengandalkan keformalan di pendidikan formal ini. Kamu harus cari lengkapi. Lengkapinya itu tambahan tadi. Carilah pelengkap yang ketika kamu di masyarakat itu akan perlu. Misalkan saja ya, leadership. Ya, leadership itu kan di sekolah jarang diajarkan. Ya, dianukan gitu. Tapi kalau kita ngambil pelatihan ya leadership atau ikut di dalam organisasi di lab trainingnya, itu juga memberi kan kemampuan untuk memimpin. Orang yang mampu memimpin nanti ketika dia bekerja, dia akan bisa mengorganisir ya potensi-potensi di situ untuk diarahkan menjadi lebih bagus. Jadi sekali lagi kalau kita mengharapkan pendidikan tetap sangat diperlukan. Pendidikan itu. Tapi kalau kamu tidak tertarik dengan formal, ambillah non formal. Kalau kamu juga kesulitan di non formal, ambillah namanya informal, itu autodidak. Autodidak itu adalah salah satu bentuk. Dan semua itu dengan kondisi dunia sekarang, dunia teknologi jauh lebih terbuka. Ketika zaman saya, mungkin zaman Pak Tarmizi masih seperti itu sangat susah sekali mencari sumber informasi itu. Sehingga kita tadi saya harus lari ke sana ke sini mencari, oh ini ada anunya ini. Tapi kalau sekarang begitu di rumah aja dia bisa membuka itu. Nah, itu yang menentukan gitu. Tapi tadi ambillah bahwa saya harus punya keahlian di bidang itu. Ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, kawan-kawan guru yang saya hormati. Dari pembicaraan dengan Pak Husni Rahim ini jelas bahwa pendidikan itu mutlak. Tetapi jangan terjebak kita pendidikan itu mendefinisikannya hanya dengan sekolah formal saja. Atau ada yang tidak suka dengan sekolah formal, jangan berpikir non formal segala-galanya, atau bahkan informal. Yang paling betul itu dari pengalaman Pak Husni Rahim adalah kelengkapan semua itu. Kalau toh kita tidak bisa
ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan formal, non formal dan informal itu secara baik, kita harus memahami substansinya, hakikatnya. Mana yang harus dipilih untuk keperluan kita sesuai dengan kondisi kita saat ini dan untuk kepentingan kita yang akan datang. Pak Husni Rahim sudah membuktikan meskipun sekolahnya katakanlah sekolah yang masih dibandingkan dengan kemajuan pendidikan sekarang jauh di bawah standar modern hari ini, tetapi ketika semua aspek itu dia jalani, itu bisa menjadi bekal yang baik sekali untuk kehidupan, karir, atau perjuangan pada masa yang akan datang. Saya kira begitu. Terima kasih sekali Pak Husni sudah berbagi pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silakan dikembangkan sendiri dan jangan lupa kawan-kawan untuk kembali ke channel ini pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.